Halo, mireng nggih? Jelas nggih, Mbak? Mbak, Mbak Mala, neng terdengar jelas nggak suaranya Ustazah ini? Kurang keras sedikit. kurang keras sedikit. Oh ya, Hmm. saya masih liri-liri. Sakniki pun mireng dereng? Sampun, sampun, Sampun. Oh nggih, sampun. berarti cuma saya keraskan gitu. Sudah bisa dimulai Mbak Dewi? Atau belum? Oh, belum. Oke. Set dulu sama TVNU. Tasih ngaos Pak Kiai sinten yo ten TVNU. Oke. Oke. Tapi katanya udah selesai barusan. Nggih. Berarti padet nggih TVNU full acara. Kalau puasa, Oh nggih. nih ini make 40 menit, terus tanya jawab 20 nggih, 20 menit. Nggih, siap. Semoga bisa menjawab. Materinya 40 menit. Nggih, nggih. Nek mboten make PR. Mhm. Assalamualaikum Mbak Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki sinten niki? Mbak Nurun. Dalam. Ah, pripun? Hei, pun langsung lahiran dereng. Pun lahir toh? Masya Allah, berarti pun langsung malih no. Alhamdulillah. Kapan Saleh lahir? Bunyai? Tinggal awal Februari kok. Apa sak utawis to? Oke. Ya Allah, bahasa niki cuti niki. Cuti. Pun ajeng mlebu malih. Ah, nggih. Putra apa putri siose? Putri. Oh, nggih. Tuh, niku pun bisa dimulai, Mbak. Pun nggih ngoten pamit riyin. Oh, nggih. Dimulai. Nggih. Mbak Mala ya, nggih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Recording in progress. Wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina. Recording stopped. Sebelumnya Recording in perkenalkan progress. dari bidang dakwah dan Perda Forum Dakwah Fatayat NU Daerah Istimewa Yogyakarta, dan yang kami hormati pembicara kita pada sore hari ini, Ibu Nyai Hajah Fatimah Eni Rahmawati SSMPDI dan juga segenap pengurus Fatayat PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta yang hadir pada sore hari ini. Kemudian sahabat-sahabat TVNU dimanapun teman-teman berada, pada hari ini Sabtu 23 Maret 2024 kita kembali lagi hadir dalam program Ngaji Ramadan 1445 Hijriah yang diselenggarakan oleh bidang dakwah PW Fatayat Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana bertajuk tentang hikmah bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah pada sore hari ini juga kita sudah kehadiran beliau, narasumber yang istimewa. Pasti pengurus-pengurus di sini sudah kenal sedaya dengan beliau. Beliau sudah tidak asing lagi dan juga sudah sering mengisi di berbagai pengajian dan majelis-majelis di DIY. Nah, sebelum kita mulai pengajian, kita mohon izin Bunyai untuk membacakan CV panjenengan dulu. Bunyai Hajah Masrifah Eni Rahmawati SSMPDI. Beliau asli Jogja asli dari Tempel Sleman. Pendidikan terakhir formalnya S1 Fakultas Adat IAIN Suka jurusan Sastra Arab lulus tahun 2002, S2 Magister Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga tahun 2014. Pendidikan terakhir non formalnya di PP Al Fatimiyah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang lulus tahun 1996, PP lulus tahun 2001, dan pengalaman organisasinya beliau selaku Korbit Dakwah PACF NU Kapanewon Tempeng 2017 sampai sekarang, Korbit Dakwah PCF NU Kabupaten Sleman 2002 sampai sekarang. Beliau juga Wakil Ketua Porda DIY 2022 sampai sekarang. Selain menjadi DIY muda, beliau juga aktif mengajar bahasa Arab di Manhuma Sleman
mengajar juga di PP Miftahul Husna Tempel Sleman, dan termasuk mengasuh taklim ya al-Quran. Terus moto dari beliau, tabas muka lihayatika as-sa'idah, senyumlah untuk hidupmu yang bahagia. Nah, diawali oleh moto yang Bu Nyai, kita berarti sekarang senyum dulu teman-teman semua yang ada di rumah, karena kalau merengutnya sudah cukup tadi siang ya Bu Nyai, karena kalau sekarang sudah dekat dengan hampir berbuka, berarti kita harus tersenyum. Yeah. Kita harus kembali tersenyum. Nah, untuk menyingkat waktu teman-teman, Bu Nyai, kalau nanti kita panggilnya Bu Nyai napa Ustadzah niki? Pripun nggih mboten Sabu Nyai lah. Okay. Sahabati napa ngoten iki? Ustadzah nggih nggih. Monggo lah. Sahabati napa Ustadzah monggo. Agar kita tidak lama-lama lagi, kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan kajian dari beliau. Mauidul Hasanah dari Ustadzah Hajah Eni Rahmawati. Waktu dan tempat kami Nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafiina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'ta bimithlihi madada al-ayah. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun al-ayah. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, minggahipun atau naiknya ke pengurus pusat Fatayat, redaksi TVNU yang kami hormati, kemudian tim TV NU dari Fatayat Jogja, khusus pada sore hari ini Mbak Dewi dan Mbak Rahmatul Mala, Neng Rahmatul Mala ya, Neng Nurun, Mbak Dewi Fatimah, Mbak Lasmi dan semuanya yang hadir. Terima kasih. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa ngaji bersama lagi, sama-sama belajar nggih. Di sini pada sore hari ini sudah memasuki minggu kedua ya pada bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita semuanya diberi kesehatan, kemudian diberi kekuatan lahir batin dan panjang umur, serta pada sore hari ini kita sudah hampir memasuki setelah waktu asar, memasuki hampir berbuka sebentar lagi. Semoga semuanya tetap bahagia nggih. Di sini kita akan membicarakan tentang hikmah Ramadan. Hikmah Ramadan itu sebenarnya banyak sekali nggih, sedaya pemirsa ini dari TVNU sudah live YouTube belum ya? Yang penting kami sampaikan seluruh pemirsa bahwa hikmah Ramadan itu banyak sekali. Apakah hikmah itu? Hikmah itu adalah pernah saya mendengar dari kata ulama sebuah kata mutiara yang sangat indah. Hikmah itu adalah sesuatu seperti unta yang terlepas di padang pasir. Barang siapa yang menemukan unta tersebut, maka dia yang akan menjadi pemiliknya. Nah, karena itu marilah kita sama-sama mencari unta. Ya, ibarat iya. Karena orang Saudi Arabia atau di Makkah itu penuh dengan sastra, penuh dengan kata-kata ibarat ya. Nah, di sini sebelum kita masuki hikmah Ramadan, marilah kita pelajari dulu sejarah bagaimana Ramadan ini menjadi syariat bagi umat Islam, menjadi rukun Islam yang wajib kita laksanakan sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Para pemirsa, sahabat sedoyo, bahwa ketika dulu pada zaman Nabi Muhammad itu dari awal Nabi diutus menjadi seorang Nabi, seorang Rasul, sudah ada puasa-puasa yang dilakukan oleh umat Muslim. Namun puasa itu belum seperti Ramadan karena pada waktu itu umat Muslim masih mewarisi budaya-budaya pada zaman sebelumnya, zaman sebelum Nabi, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram. 10 Muharram ini banyak sekali peristiwa yang sudah sama-sama kita ketahui. 10 Syuro itu adalah peristiwa diselamatkannya para anbiya wal mursalin, para kanjeng Nabi dari semua cobaan yang beliau-beliau diterima pada zaman tersebut.
Nah, pada waktu itu sudah ada Ayyamul Bid, yaitu puasa pada 3 hari pada pertengahan bulan. Kemudian yang banyak lazim dilakukan oleh umat Muslim pada waktu awal-awal, ya ini pada abad tahun kedua Hijriyah ya. Itu sebelum itu sudah banyak dilaksanakan puasa Muharram tanggal 10 itu. Kemudian setelah Nabi hijrah di Madinah, ternyata di Madinah itu orang-orang Yahudi itu ternyata sama-sama melaksanakan puasa pada 10 Muharram. Nah, itu ketika Nabi bertanya, "Kenapa kalian puasa pada 10 Muharram?" Kemudian orang Yahudi menjawab, "Ini kami laksanakan puasa ini karena untuk mensyukuri pada zaman dulu Nabi Musa itu terlepas atau selamat dari kejaran Firaun pada 10 Muharram itu, sehingga orang-orang Yahudi itu memperingati kemerdekaan atau keselamatan nabinya Nabi Musa itu dengan berpuasa pada 10 Muharram. Nah, kemudian Nabi Muhammad juga tidak masalah, seperti sama ya antara Yahudi dan Muslim pada waktu itu. Nah, itu kemudian Nabi Muhammad ya tetap tidak melarang Muslim untuk berpuasa pada 10 Muharram, sehingga pada akhirnya untuk membedakan kaum Muslim dan kaum Yahudi pada waktu itu kemudian pada bulan Sya'ban pada bulan Sya'ban tanggal 10 pada hari Senin itu tahun kedua Hijriyah itu turun perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan wajib pada 1 bulan penuh pada bulan Ramadan ya. Dan kalau kita tahu bahwa untuk pembuatan nama bulan Ramadan dari Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai bulan terakhir yaitu Dzulhijjah, sampai kemudian itu ternyata yang membuat nama bulan itu bukan zamannya Kanjeng Nabi. Ternyata zaman sebelum Nabi Muhammad itu sudah dibuat nama bulan itu, yaitu pada abad keempat Hijriyah, pada 4 Masehi ya. Jadi sejak Nabi sebelum lahir abad keempat atau 5 sebelum Masehi, sebelum Nabi Muhammad lahir, zamannya Kilab ya, itu leluhurnya Kanjeng Nabi, itu dibuat nama bulan tersebut. Jadi Ramadan itu memang sudah ada nama kata Ramadan, nama Muharram, nama Safar itu sejak sebelum Nabi lahir. Nah, ketika Nabi lahir, itu sudah ada nama bulan Ramadan. Nah, sehingga pada bulan Sya'ban itu turun perintah untuk melaksanakan ibadah puasa, maka pada bulan yang akan datang 20 hari kemudian, maka umat Muslim semuanya melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah, kalau kita tahu ternyata puasa Ramadan ini mengalami revisi. Jadi tidak seperti sekarang ini langsung ketika kita itu diperintahkan untuk puasa dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, atau sejak ini sebelum subuh itu sampai kemudian datang beduk maghrib. Itu dulu ternyata perintah puasa itu tidak seperti yang kita laksanakan sekarang ini, justru lebih panjang. Ceritanya begini, dulu itu untuk yang menjadi patokan yang menjadi patokan puasa itu itu dimulai dari setelah tidur Isya ya. Kalau sudah Isya, sudah tidur, nah itu sudah bangunnya lagi sudah tidak boleh makan, minum, apalagi berhubungan suami istri dan lain-lain yang membatalkan puasa. Itu sudah nggak boleh, jadi sudah masuk waktu puasa. Nanti bisa buka lagi setelah waktu maghrib datang atau terbenamnya matahari. Nah, ternyata peristiwa itu banyak sekali sahabat-sahabat yang merasa kesulitan untuk melaksanakan aturan puasa tersebut. Contohnya pertama, yaitu ini terjadi pada sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab ya. Sayyidina Umar bin Khattab pada waktu itu pada bulan puasa itu beliau berada di tempatnya Kanjeng Nabi sampai malam ya. Beliau itu pada waktu puasa sampai malam, kemudian beliau sudah makan minum ya.
di tempatnya Kanjeng Nabi. Kemudian ketika beliau pulang, Sayyidina Umar itu pulang ke rumahnya, dan beliau mesti karena pulang itu karena seorang Arab itu ya, kebaikan nyuwun sewu itu kan kalau kebutuhan untuk hubungan suami istri seksual itu kan lebih besar ya, lebih ini ya maksimalis gitu ya. Nah ketika pulang itu pingin sekali berhubungan suami istri dengan istrinya. Nah, ternyata bagaimana? Begitu sudah pulang sampai rumah, karena memang sampai malam ya kondurnya pulangnya dari Kanjeng Nabi, itu ternyata istrinya sudah tidur. Nah istrinya sudah tidur itu kemudian Sayyidina Umar membangunkan istrinya, bangun ya, ternyata aku sudah pulang ya, pokoknya pengen ngajak gitu ya. Ternyata istrinya itu jawabnya begini, lah wong aku wis turu kok, aku sudah tidur kok. Ya udah nggak bisa lagi, yang udah tidur ya udah nggak bisa melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Wah itu akhirnya Sayyidina Umar aduh lemes deh seperti itu. Kemudian ada lagi peristiwa teman sahabat Kanjeng Nabi yaitu Qais bin Surmah itu ya, itu juga sahabat Qais itu pulang pas saat berbuka puasa itu dari bekerja, karena saking lelahnya sampai rumah itu tanya sama istrinya, ada makanan enggak untuk berbuka. Nah, ternyata di rumah enggak ada. Kemudian tak carikan dulu po gitu istrinya jawabannya. Akhirnya istrinya sementara mencarikan dulu makanan untuk Qais, sahabat Qais tadi. Nah saking lelahnya, karena saking suwayah itu, kelah itu, akhirnya sahabat Qais ketiduran. Nah begitu ketiduran, kemudian istrinya begitu sampai rumah itu gugah ya, jadi membangunkan si sahabat Qais tadi, bangun, celaka kamu, belum makan kok sudah tidur. Gimana ini? Ya nggak usah, berarti nggak bisa makan lagi sampai besok puasa penuh full. Kalau udah tidur udah isya ya udah sampai maghrib, nunggu sampai maghrib bisa makan gitu. Wah akhirnya benar-benar banyak sekali sahabat itu nggak bisa melaksanakan peraturan puasa, bahkan banyak yang melanggar ya tanpa bisa dihalangi lagi karena memang kebutuhan. Nah karena banyaknya kesulitan itu, maka melapor lagi pada Kanjeng Nabi. Akhirnya turun lagi ayat revisi waktu puasa. Nah akhirnya revisi waktu puasa itu dimulai pada terbitnya fajar ya, sebelum subuh itu, kemudian sampai terbenamnya matahari, sehingga pada malam hari setelah matahari terbenam, setelah maghrib itu dihalalkan bagimu istri-istrimu ya, ayat surat Al-Baqarah ayat 187 itu, uhilalakum fil lailatas syami rafathu ila nisaikum, yaitu dihalalkan kamu untuk berhubungan suami istri, makan minum sampai pagi lagi. Nah itulah waktu revisi. Jadi kita itu sebenarnya sangat bersyukur sekali untuk Allah itu juga sangat memberikan pengertian, keringanan pada hamba-hambanya, memahami bagaimana kondisi hambanya, sehingga kita sekarang bisa melaksanakan puasa seperti ini. Nah di sini akan kami sampaikan beberapa hikmah Ramadan. Nabi Muhammad itu ya, Ramadan itu artinya itu pembakaran. Jadi Nabi, ada hadis Nabi yang menyiapkan bahwa Ramadan itu innama sumia Ramadan li'annahu yarmidu dzunub. Ya, sesungguhnya kenapa dinamakan Ramadan, karena ini adalah membakar dosa-dosa. Ya, jadi dosa-dosa kita semuanya itu dibakar pada bulan Ramadan ini. Namun di sini ada hal yang sangat menarik dari sahabat ya, dari kalam ulama itu yang menyebutkan bahwa Ramadan itu terdiri dari tanpa alif ya, Ramadana ya, Ramadan dari kata yang dasarnya ya, yarmidu Ramadan ro yang itu sepertiga 10 hari sepertiga pertama itu adalah rahmat ya, rahmat. Jadi kasih sayang Allah itu benar-benar difulkan pada kita semuanya. Kita diberi banyak sekali kemurahan, berlipat gandakan pahala, kemudian semuanya dihitung pahala, kemudian semuanya diberi sama Allah itu diberikan kemudahan-kemudahan ya dalam Ramadan, rahmat itu ya. Sementara bulan sepertiga yang kedua yaitu 10 hari yang kedua yaitu ya, maghfirah itu yaitu ampunan dari Allah ya. Jadi pada bulan-bulan 10 hari pertengahan bulan Ramadan itu adalah maghfirahnya Allah itu turun pada kita semuanya, sehingga banyak-banyaklah kita memohon ampun ya. Kemudian ada lagi yang dhot ya, ad-dhafu itu
melipat gandakan. Jadi pada bulan Ramadan ini semua amal baik kita itu dilipat gandakan pahalanya. Yang terakhir yaitu yaitu najuhu minan nar, yaitu selamat dari api neraka. Nah, itu Ramadana itu ya. Itu semuanya itu ambil dari huruf Ramadan itu, kemudian kita ambil pengertiannya. Kemudian ketika kita itu berbicara tentang Ramadan di sini, Ramadan itu adalah kita semuanya harus menahan diri dengan syarat puasa, yaitu yang pertama yaitu rukun puasa yaitu niat, kemudian yang kedua itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, kemudian berhubungan suami istri dan memasukkan sesuatu seperti hal-hal yang membatalkan puasa itu kita hindari semuanya. Nah, di sini ada banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari puasa Ramadan. Sementara kita tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan syahrus syam, ya, bulan puasa, kemudian syahrul ibadah, yaitu bulan untuk banyak beribadah, kemudian ya syahrul maghfirah, bulan untuk banyak-banyak memohon ampun, ya. Kemudian di sana ada syahrul jihad. Ya, syahrul jihad itu bulan untuk banyak berjuang. Karena di bulan puasa ini kita banyak sekali berjuang, baik untuk menahan diri dari semuanya hawa nafsu yang membatalkan puasa, dan juga untuk berjuang menguatkan diri kita, memaksimalkan amaliyah kita di bulan Ramadan ini. Sementara yang sangat istimewa adalah syahrul Quran. Syahrul Quran itu adalah kita tahu bahwa pada bulan Ramadan itu ada peristiwa yang sangat istimewa, yaitu nuzul Quran, ya, yaitu turunnya Al-Quran. Kemudian syahrul ukhwah, ya. Syahrul ukhwah itu adalah bulan persaudaraan. Pada bulan Ramadan ini banyak sekali kegiatan-kegiatan kita yang isinya itu adalah kebersamaan kita bersama para muslim lainnya untuk bersama-sama mengisi kegiatan Ramadan, seperti tadarus, ya. Tadarus itu kita dars bareng-bareng, baik di masjid, di musola, atau mungkin di rumah-rumah. Kemudian ada lagi tarawih. Tarawih itu kan kita sholat sunat bersama-sama, dan kita harus ingat ya bahwa tarawih itu bukan sesuatu hal yang diwajibkan. Nabi sendiri kan tidak melaksanakan tarawih terus bersama-sama dengan sahabat, karena Nabi khawatir kalau itu menjadi suatu kewajiban nanti akan memberikan umatnya. Itu adalah suatu ibadah sunat, tapi adanya hanya pada bulan Ramadan. Karena itu walaupun Nabi tidak melaksanakan bulan puasa penuh dengan tarawih bersama-sama, tapi karena ini hanya ada pada bulan Ramadan, maka kita maksimalkan tarawihnya. Ada lagi tadarus, kemudian ada lagi takjil. Takjil itu kita ada buka bersama, makan-makan bersama, berbuka di masjid atau di musola atau di tempat-tempat yang sudah diadakan, ya, untuk kumpulan-kumpulan kita itu. Yaitu kemudian syahrul ibadah itu semuanya ada di bulan Ramadan. Sementara kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu untuk kita Ramadan ini itu adalah bulan bonus, ya. Bulan bonus itu hanya diberikan untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu umat muslim, ya, yang ada di seluruh dunia, ya, umat terakhir Kanjeng Nabi. Jadi umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu tidak ada Ramadan seperti kita, ya. Karena apa? Karena pada bulan Ramadan ini kita itu diberi persiapan, diingatkan, diancang-ancang itu sejak sebelum Ramadan, 2 bulan sebelum Ramadan kita itu sudah diingatkan untuk bersiap-siap memaksimalkan bulan Ramadan. Karena apa? Sabda Nabi itu yaitu dari bulan Rajab, ya, Rajab syahrullah. Jadi bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, ya. Kenapa disebut bulannya Allah? Karena di sana ada peristiwa yang Allah sendiri yang menunjukkan kekuasaannya, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sya'banu syahri, ya, bulan Sya'ban, ya, bulan Sya'ban atau bulan Ruwah, ya. Itu adalah syahri, bulanku, bulannya Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Kenapa kok bisa? Karena pada bulan Sya'ban ini turun perintah untuk membaca sholawat, banyak-banyak sholawat itu ya pada bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban itu di mana-mana seperti sudah diajarkan Kanjeng Nabi. Di Indonesia kita sudah full sekali kegiatan majelisan sholawat. Kemudian Ramadhanus syahru ummati, ya. Kemudian Ramadan itu adalah syahru ummati, bulannya para
umatku, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, kenapa? Karena ini adalah bulan panen ya. Kalau bulan Rajab itu bulan nanam, bulan Syaban itu bulan untuk bulan untuk memberi pupuk atau memberi banyak-banyak ya support, motivasi. Sementara panennya kita itu pada bulan Ramadan ini. Kita tahu ya kalau panen itu kan berarti mendapatkan sesuatu hal yang baru sudah kita tanam. Ya, panen kita itu ya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kita banyak sekali amaliah kita pada bulan Ramadan ini yang dilipat gandakan ya. Adzafu tadi dilipat gandakan pahalanya, yaitu seperti bulan panen. Misalnya saja kita dalam peristiwa takjilan ya. Takjilan itu kan kita diajarkan untuk memberikan sajian masakan untuk berbuka puasa. Kita di Indonesia itu sudah dijadwalkan di masjid-masjid, di musola, di tiap kampung-kampung itu ya jadwal untuk berbuka puasa. Tiap rumah itu rata-rata kebanyakan mendapat jadwal ya. Itu padahal kalau kita tahu bahwa pahala kita memberikan hidangan puasa pada orang yang berpuasa itu, kita selain kita dapat pahala puasa kita sendiri, jadi sajian tadi yang kita hidangkan pada orang-orang yang berpuasa itu kita juga dapat pahala puasanya orang-orang yang berpuasa yang berbuka dengan sajian kita. Nah, jadi tanpa mengurangi pahalanya orang yang kita berikan sajian buka puasa itu. Nah, itulah satu contoh ya. Apalagi tentang masih banyak sekali ngaji, tadarus, sholat tarawih berjamaah, sholat tahajud. Kemudian Allah juga memberikan kemudahan pada kita, memberikan waktu-waktu yang ijabah bagi kita untuk berbuka itu sebagai waktu yang dikabulkan doa-doa kita. Ya, terutama kalau kita ingat pada jam-jam hampir menjelang puasa itu. Kanjeng Nabi itu menyampaikan bersabda bahwa saat-saat sebelum berbuka puasa, mungkin kalau kita hitung jam sekarang 5 sampai 10 menit sebelum puasa, itu kita itu sebelum maghrib itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Lah itulah termasuk kemurahan Allah, termasuk hadiah dari Allah bagi kita semuanya ya. Kemudian pada waktu antara adzan dan iqomah ini adalah waktu-waktu yang mustajab bagi kita untuk berdoa. Kemudian pada waktu-waktu yang malam, dan bagi orang yang berpuasa itu sendiri sepanjang dia melaksanakan ibadah puasa itu adalah waktu-waktu yang sangat ijabah, yang sangat mustajab untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kasih sayang Allah pada kita semuanya. Kemudian di sini banyak sekali peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang menjadi hikmah bagi kita setelah masuk bulan Ramadan ini. Ketika kita itu melaksanakan puasa ini adalah kita itu sebagai bukti ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita, kejujuran kita. Karena apa? Karena ini urusan puasa ini hanya kita sama Allah yang tahu ya. Kadang kalau kita mau ada ya, mungkin di antara anak kita yang kecil atau mungkin generasi murid-murid kita itu ada. Mungkin masih ada yang berpuasa, tapi karena ketaatannya belum sempurna atau katakanlah belum sempurna, belum sepenuhnya dilaksanakan, mungkin masih mencuri-curi untuk berbuka. Kadang seperti itu banyak sekali terjadi pada anak-anak didik saya juga ada seperti itu. Ada anak kecil, saya tanya kemarin ngaji di anak-anak itu, kamu puasa sehari full? Enggak bu, kapan le buka? Kalau pas duhur itu makan. Orang tuamu tahu enggak tahu lah. Seperti itu adalah peristiwa-peristiwa yang kalau masih anak kecil masih belum tanggung jawabnya kan belum maksimal seperti kalau kita sudah dewasa, sudah balik, sudah berakal, sudah mampu lah. Itu adalah mereka itu masih dalam taraf latihan. Nah ini kita sebagai orang tua kita juga harus melatih atau greteh, kalau bahasa Jawanya itu greteh atau gimana ya, pokoknya inilah banyak-banyak tanya sama keadaan anak kita atau generasi muda kita atau murid-murid kita itu untuk menanyakan puasanya gimana, full apa tidak, buka apa tidak, batal apa belum lah. Seperti itu kita harus peduli dengan lingkungan kita ya. Kemudian ini adalah bukti kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Kita itu selama 1 tahun katakanlah ya 12 bulan. Kalau kita bandingkan ya 12 bulan itu kan kita sudah 11 bulan kan kita sudah bisa makan minum bebas ya, siang malam pagi sore mau ngapain aja
semuanya. Bahkan bagi yang suami istri kalau mau bikin pahala semuanya ada, pada siang, pagi, malam semuanya boleh, monggo gitu ya. Selama 11 bulan dalam setahun kita itu sudah diberi kebebasan penuh oleh Allah itu. Nah, hanya Allah ini hanya meminta 1 bulan saja dalam setahun itu untuk kita itu menahan diri ya, menahan diri, melatih kita itu untuk menahan. Coba ditahanlah, direm. Kita punya rem ya, hawa nafsu kita tahan dulu, makan minum kita stop dulu, kita batasi dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Cobalah kita stop dulu, kita beri batasan waktu itu. Bisa enggak kita itu? Kalau bisa ya berarti kita bisa menahan amarah nafsu kita. Enggak cuma amarah ya, nafsu kita itu bisa kita kendalikan ya. Padahal niatnya kita itu puasa itu niatnya kan untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi ketika kita sudah berhasil melaksanakan ibadah puasa Ramadan, berarti kita sudah bisa mengendalikan diri kita ya, lahir batin. Yaitu selama 1 tahun nanti kita insya Allah akan diberi kemudahan untuk mengendalikan yang lain-lainnya. Karena puasa ini adalah puasa yang cukup berat bagi orang yang tidak ini ya. Kalau kita tidak niat penuh, kita tidak niat full gitu, kita kesulitan lah untuk melaksanakan ibadah puasa dengan jujur, dengan taat, dengan full gitu ya. Ya. Kemudian kita itu juga mengasah kesabaran ya. Jadi kalau orang puasa itu kita tahu bahwa kalau puasa itu kita nggak cuma nahan makan, apalagi sekarang ini memang benar-benar arti Ramadan itu ada pada di Indonesia itu ya. Itu Ramadan artinya itu halnya panas ya. Karena Ramadan itu artinya panas. Kita memang sekarang sedang mengalami hawa panas juga ini. Tapi walaupun sementara di Demak banjir, tapi banjirnya kan banjir dari laut, dari sungai. Tapi secara cuaca kita ini kan memasuki Ramadan ini, pertengahan ini sudah masuk ke sini itu sudah semakin ini ya, jarang-jarang hujannya ya. Ini justru tantangan untuk kita lebih besar. Tantangan kita haus, kemudian lapar, panas, dahaga, dan selain itu. Nah itu kalau kita nggak sabar ya, kalau kita nggak sabar itu nanti akan mudah sekali marah, tersinggung, dan lain sebagainya. Padahal cuma dari itu saja kita itu sudah, kalau umpamanya kita lepas sampai kita bisa marah-marah saat puasa. Ya, kalau padahal lumrahe orang puasa itu kan kalau wis gak punya tenaga, makanya itu cuma pas sahur, kemudian ketika itu sudah siang mulai jam 10 duhur sampai jam 2 sampai jam 3 4 itu kan masa lemes-lemes kok bisa marah lah itu. Nah itu kan jenenge marah gimana ya, marah nafsu ya. Nah, ketika kita bisa marah kok pada waktu puasa, sakjane wonge lemes kok kita bisa marah. Lah itu berarti kita belum bisa mengendalikan nafsu kita. Lah dengan itu berarti kan kita kalau kita tahu ulama menyampaikan bahwa kalau umpamanya kita sampai marah-marah itu kan kita puasanya itu tetap nggak batal, tapi kita nggak dapat pahala puasa alias kita zong ya. Itu kalau kita mikir pahala ya, kalau kita mikir pahala seperti itu. Tapi kalau kita berpikir tentang hal yang lebih panjang, lebih masa berlakunya lebih lama, yaitu tentang menahan hawa nafsu, itu adalah kita masih perlu latihan lebih banyak lagi untuk menahan hawa nafsu amarah kita itu ya. Kemudian kita juga hikmah puasa itu kita juga menahan dari hal-hal yang bersifat buruk atau tercela ya, seperti tadi itu misalnya marah, kemudian kemudian kalau pas puasa itu kita lebih banyak untuk ini ya, lebih kondisi badan kita tentu lebih ini ya, lebih tidak sefit seperti kalau hari-hari biasa, karena asupan makan minum kita pada saat sahur itu ya nanti bisa jadi untuk sehari itu kita tidak bisa maksimal secara fit ya. Nah itu kita juga bisa mengurangi tenaga kita untuk berbuat hal-hal yang kurang baik. Nah seperti itu sudah otomatis. Kemudian kita menjadi manusia yang lebih Qur'ani. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sekarang ini kalau pada bulan puasa itu banyak sekali kegiatan-kegiatan tadarusan itu yang bersama-sama kita laksanakan di masjid-masjid maupun di musola itu ya. Itu otomatis kita itu banyak sekali lebih banyak Qur'annya, menyentuh Qur'an ya. Saya jujur ya. Kalau ngaji ya itu pada bulan puasa sama bulan di luar bulan puasa, ngaji saya itu lebih banyak di bulan puasa. Itu memang saya akui, mungkin juga muslim teman-teman yang lain juga ada yang seperti saya ya, itu tanda-tanda keset saya ngaji ya. Tapi semoga teman-teman sahabat-sahabat yang lain semua pemirsa lebih rajin ya daripada saya karena itu kegiatan kita itu di bulan Ramadan itu lebih banyak waktu luang untuk bersosial, itu lebih banyak waktu luang untuk
melaksanakan ngajinya itu lebih bisa maksimal, karena ini ya kegiatan-kegiatannya kita banyak yang pada sore malam hari itu. Kemudian kita juga didoakan oleh malaikat. Jadi kalau kita tahu bahwa malaikat itu tidak henti-hentinya mendoakan kita semuanya. Gak usah pada bulan Ramadan lah. Kalau kita ngaji di majelis taklim itu pada hari-hari non Ramadan, itu aja kita malaikat itu hadir bersama kita loh, hadir bersama kita itu untuk ikut mengamin doa-doa kita yang ada di majelis taklim, ikut mendoakan orang-orang yang pada ngaji itu ya, karena 70.000 malaikat itu hadir dalam majelis taklim ini di luar bulan Ramadan. Apalagi kalau di bulan Ramadan ternyata malaikat-malaikat mendoakan kita semuanya untuk kita itu menjadi muslim yang lebih takwa, lebih kuat ya. Kemudian kita ini menjadi muslim yang lebih taat menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini kita itu Nabi sendiri bersabda, hikmah dari Ramadan itu adalah kita dibebaskan dari api neraka. Kenapa? Karena Nabi sendiri itu bersabda bahwa puasa dan Al-Qur'an itu nanti bisa menjadi syafaat bagi umatku ya, bisa menjadi syafaat atau penolong bagi seorang hamba dari api neraka. Jadi ketika kita itu berpuasa, kita itu menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya, kemudian kita banyak membaca Al-Qur'an, itu akan menjadi syafaat atau penolong kita nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Kemudian kita juga diajarkan hikmahnya ya, banyak sekali ajaran solidaritas bagi kita semuanya. Nah, pada bulan Ramadan ini kita banyak sekali berbagi takjil, berbagi baik semuanya itu kepedulian kita pada sesama itu banyak sekali digali, banyak sekali digiatkan pada bulan Ramadan. Nah, itu sehingga kita itu kepekaan terhadap saudara muslim lainnya itu kita lebih terasah. Jadi kalau kita mungkin manusia itu ya antara peka dan pekok. Kalau peka itu kan kita peduli ya. Kalau kita itu peduli dengan lingkungan kita, bagaimana lingkungan kita itu, apakah mereka sudah, kalau umpamanya bulan puasa seperti Nabi memerintahkan dulu, itu nggak cuma bulan puasa aja ya, Nabi kan memerintahkan pada kita, kalau kalian masakan itu perbanyaklah kuahnya, nanti untuk berbagi pada saudaramu, pada tetanggamu, itu nanti akan menjadi semakin berkah. Nah, itu pada bukan bulan puasa itu kita dianjurkan, apalagi pada bulan puasa. Pada bulan puasa ini walaupun semuanya kita itu di sini kan, kalau di Indonesia itu ada acara ngabuburit mencari makanan-makanan menu takjil ya, kita berburu takjil. Sekarang bahkan di Indonesia itu budayanya kita non Islam juga mencari menu takjil. Sangat ini ya, menjamur sekali di tempat Indonesia itu, bahkan di Cina, di mana-mana itu. Kalau di Saudi Arabia, di Mekah khususnya, di Madinah kita nggak usah tanya lagi. Di sana itu pada bulan Ramadan, bahkan bukan bulan Ramadan aja. Kalau orang Mekah itu namanya ikramud dzuyuf ya. Ikramud dzuyuf itu memuliakan tamu atau bersedekah. Itu pada bulan-bulan non puasa aja orang Mekah, Madinah itu mereka sangat loman, dalam bahasa Jawa ini pemurah gitu ya. Loman, apalagi pada bulan puasa seperti ini, bahkan kita tahu banyak sekali pada bulan Ramadan ini yang melaksanakan umroh di Saudi ya, di Mekah. Kenapa? Karena hikmahnya melaksanakan umroh pada bulan Ramadan ini, Nabi itu bersabda bahwa pahalanya sama seperti pahala orang yang melaksanakan ibadah haji. Nah, makanya kita tahu di live TV Saudi Arabia bahwa sekarang ini seperti bulan puasa seperti ini full sekali, mengalahi ya, nggak kalah sama bulan haji itu ya. Bulan puasa ini seperti ini full sekali melaksanakan umroh ya, muslim seluruh dunia ya. Nah, itu di sana itu kalau umpamanya kepesane kok kita itu mau ndablek, ibaratnya mau ibaratnya nggak modal kasarnya kita nggak modal untuk membeli catering untuk buka atau sahur. Kepesane kita itu nggak usah catering maem
buka sahur itu ya, kita itu sudah nggak bakal kelaparan ya kalau di Makkah Madinah itu. Di sana karena hidangan buka puasa, kemudian hidangan sahur itu sudah tersaji dengan full maksimal semua jamaah di Masjidil Haram, di semua masjid di Makkah Madinah itu semuanya seperti itu ya. Karena di sana itu orangnya sudah sadar sekali, orang mereka itu juga negara kaya, penduduknya juga pemurah, suka sekali dengan sedekah seperti itu. Nah, sementara di Indonesia itu sekarang banyak sekali ya masjid-masjid di kita itu menyelenggarakan buka takjil gratis bersama. Ini di Masjid Jogokarian, di masjid-masjid di Jogja, besar di Jogja itu banyak sekali ya buka takjil untuk berapa ribu orang itu ya, gratis semuanya. Kalau kita itu mau berburu takjil ada banyak sekali ya. Kalau yang ada 1-2 itu berburu sahur ya, kita sudah ada masjid tertentu berburu sahur, tapi belum sebanyak di Mekah Madinah sana ya, seperti itu. Kemudian kalau sekarang kita itu hikmah berbagi tadi ya, berbagi pada bulan puasa itu hikmahnya sangat besar sekali. Kita lihat di medsos ya, Haji Sulaiman itu ikut terawih di sana dapat uang 100.000, ikut buka bersama Jumat Maghrib Isya dapat 50.000, jamaah subuh dapat 20.000, atau ya itu seperti itulah, berbagi semangatnya untuk mengisi bulan Ramadan gitu ya. Solidaritasnya itu sangat tinggi ya, itu terasah sekali bagi umat muslim yang sudah terbuka hati pikirannya itu ya. Jadi nanti bisa merasakan hikmahnya, berkahnya Ramadan itu, yaitu atine ayam, pikirannya tentrem seperti itu. Masih berapa menit ya? Neng Mala. Mohon maaf, kurang 3 menit lagi. 3 menit lagi ya? 3 menit. Oh ya, 3 menit lagi. Kemudian kita juga ada taqarrub ilallah. Kita yang paling pokok itu kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah. Karena apa? Karena semua amaliyah kita ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Allah itu tidak menciptakan manusia dan jin ya, jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah pada Allah. Nah, pada bulan puasa ini adalah syahrul ibadah ya, bulan ibadah ini. Nah, pada bulan inilah kita itu banyak sekali kesempatan kita untuk taqarrub Allah ya, mendekatkan diri pada Allah ya, sehingga kita itu banyak sekali kesempatan kita untuk mendekatkan. Jadi kalau kita maunya melaksanakan semua amal itu nanti, apalagi pada malam-malam hari, pada waktu-waktu tahajud sepertiga malam terakhir atau pada waktu sahur itu ya, jam 1, jam 2 sampai jam 4 itu ya. Itu adalah waktu-waktu kita yang sangat bagus, sangat mustajab, sangat kita bisa merasakan ruh kita, hati kita, pikiran kita itu untuk merasakan bahwa ternyata Allah itu sangat menyayangi kita dengan beribadah, sholat tahajud, berdoa. Kemudian kita banyak-banyak curhat pada Allah ya, karena kita memang diajarkan Nabi kita itu kalau curhat banyak-banyaklah curhat pada Allah gitu ya. Nah, seperti itu kalau kita itu merasakan, kita benar-benar menikmati heningnya malam seperti itu. Nah, itu benar-benar kita itu bisa merasakan betul ternyata kita itu benar-benar, ya Allah, kasih sayang Allah itu tidak pernah henti-hentinya pada kita semuanya. Sehingga adanya kita itu, kalau kita itu ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, itu sangat kita rasakan. Allah, ya Allah, engkau adalah maksudku, tujuanku, dan ridhomu adalah maksudku. Jadi engkau adalah tujuanku ya Allah. Jadi itu kita rasakan betul pada masa-masa malam sepertiga malam terakhir itu apalagi pada bulan Ramadan ini akan lebih sangat kita rasakan takarubnya itu, korupnya itu ya, itu sangat kita bisa kita nikmati dengan hati dan pikiran, karena semuanya itu kita bisa rasakannya dengan hati, mata hati gitu ya. Kita juga menjernihkan hati ya. Kemudian juga tak lupa ini, kalau puasa itu bermanfaat bagi kesehatan kita. Jadi kalau kita itu puasa otomatis walaupun kita itu kadang sahurnya cuma sedikit ya, kita itu tapi tetap alhamdulillah kok rasanya kayaknya mau nggak kuat, ternyata kita itu diberi kekuatan juga sampai berbuka itu. Walaupun kita itu sehari sampai rasanya kalau siang-siang panas seperti tadi itu rasanya kok pengen medem-medem, perutnya lapar, haus. Itu kalau kita benar-benar kita itu sabar ya, menahan betul, nanti ketika kita diberi kenikmatan yang sangat nikmat itu pada saat berbuka itu akan menjadi kenikmatan yang sangat luar biasa. Nah, itulah yang menjadi hikmah puasa kita. Tentunya kita
hikmah puasa itu menjadi lebih bertakwa, lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi Syawal kita itu nanti akan meningkat, amaliyah kita, kedekatan kita, takarub kita, semuanya akan meningkat. Hal-hal yang baik. Mungkin demikian. Neng Malah, monggo. Matur nuwun Nyai atas poindah hasanahnya yang benar-benar memotivasi kita yang sedang berpuasa, mengingatkan kembali kepada kita tentang hikmah puasa. Kemudian sahabat-sahabati yang ingin bertanya boleh untuk mengangkat tangan atau menuliskan di kolom obrolan. Monggo yang ingin bertanya. Sahabat-sahabati di sini ada Mbak Dewi, ada Mbak Lasmi, ada Mbak Siti, Mbak Dokter Siti. Semoga nggak ada yang tanya. Semoga nggak ada yang tanya ya. Apabila bertanya boleh open mic atau ditulis di obrolan. Monggo mumpung ada Bu Eni Niki bisa bertanya apa saja. Mbak Dewi. Atau nanti kula yang nanya Bu Nyai. Oke, oh Mbak Lenia. Kalau apa? Tapi kalau untuk apa sekalian dapat Dapat takjil. takjil. Itu pun menunya juga istimewa nggih. Nggih. Lah nggih, lah itulah. Hikmah bagi anak muda Heeh. bulan Ramadan. Nggih, misalnya Kalau apa? Ramadan kita nggak dapat nasi tiap hari. Ha nggih. Nggih. Niki ada titipan pertanyaan Bu Nyai. Nggih. Bagaimana hukumnya orang puasa yang sering mandi pada siang hari dan berenang apakah membatalkan puasa? Oh ya. Ya, sering mandinya itu mandi di Indonesia apa di maksudnya kalau mandi biasa gitu ya. Jadi kalau kita itu jadi ada peristiwa dulu Kanjeng Nabi Muhammad itu nggak cuma mandi, keramas gitu ya. Otomatis kalau renang kan kita pokoknya renang itu kan otomatis rambut kita juga basah ya. Nyelulup gitu kan. Nah, jadi dulu itu pernah ini sebagai sumber diperbolehkannya kita itu mandi keramas pada saat bulan puasa. Karena ada hadis Nabi yang meriwayatkan bahwa dulu pas zaman di Madinah itu ya, Nabi Muhammad itu pada saat panas ya. Memang kita tahu kan kondisi di Saudi Arabia, di Makkah Madinah kan lebih panas daripada Indonesia ya. Kalau Indonesia itu kan kita 38 derajat seperti kan sudah panas ya. Nah, di sana itu kan 43 derajat zaman mungkin sekarang ini. Kalau pas itu kan di sana kan sudah biasa dan panasnya mungkin bisa 43 derajat ke atas ya. Nah, di sana kan benar-benar panas sekali dan Nabi pernah pada suatu hari itu merasakan benar-benar panas betul. Nah, akhirnya Nabi itu mencari semacam koyok sumber. Kalau di kita itu kan tempat mata air ya seperti sumur gitu ya. Nah, kemudian sahabat juga melihat bahwa Nabi itu ternyata langsung ngebiurkan mandi itu membasahi rambutnya gitu ya. Keramas gitu ya. Saking panasnya itu. Nabi keramas asal tidak ada air yang tertelan. Itu aja. Boleh mau mandi ping 5 kali boleh semuanya itu asal tidak ada air yang tertelan
Ya. Itu aja Mbak. Boleh. Boleh nggih niki Mbak untuk mandi siang hari, berenang pun boleh nggih, yang Boleh. penting adalah Yang iya, airnya tidak masuk ke Iya. dalam mulut atau lubang-lubang. lubang-lubang yang Iya, lain. Oke. betul. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya punya bagaimana hukumnya wanita haid yang mandinya setelah sahur? Oh, mandinya setelah sahur. Sucinya? Sucinya setelah sahur. Nggih. Oh iya, nggak apa-apa itu, boleh. Ya, ini kita landasannya ya seperti ketika perempuan haid itu sudah suci. Nabi sendiri pada waktu itu apa ini ada peristiwa ya, ada peristiwa sahabat apa siapa ya itu ketika sahabat melaporkan bahwa sahabat tadi itu melaksanakan hubungan suami istri ya, melakukan hubungan suami istri. Ternyata setelah hubungan suami istri itu ternyata sahur, kemudian belum sempat mandi wajib kok ternyata sudah masuk waktu subuh. Nah, itu ternyata Nabi lapor sama Nabi memperbolehkan. Oh, enggak apa-apa itu. Ini ajal. Yang penting sudah sahur, sudah berhenti maamnya, kemudian hubungannya sudah selesai, kemudian mandinya itu sudah masuk waktu subuh, itu diperbolehkan, nggak apa-apa. Sehingga ini menjadi rujukan bagi wanita haid ketika sudah suci, sudah maunya bangunnya jam 4 kurang seperempat. Nah nanti kan kalau mau mandi dulu kan nanti waktunya keburu habis ya buat apa itu mandi bersuci. Akhirnya sahur dulu. Nah, sahurnya mungkin sampai 4 seperempat sudah imsak itu baru selesai sahur. Akhirnya masuk waktu subuh, siap-siap kok sudah subuh baru mandi suci. Enggak apa-apa itu boleh. Ya. Baik, saya juga jadi dapat masukan juga dari pertanyaan dan jawaban Niki. Apakah ada pertanyaan lagi sahabat-sahabati? Kalau mungkin sudah tidak ada, mungkin kita menuju di sesi terakhir yaitu closing statement Nyai, apabila ada kesimpulan yang ingin beliau sampaikan untuk sahabat-sahabati dan juga sahabat TVNU dimanapun sahabat berada. Kagem sahabat TVNU dimanapun berada, walaupun mungkin ini yang nonton juga bukan hanya orang NU saja ya. Jadi kita itu siar kita dari TVNU ini dari Fatayat ke TVNU ke YouTube, kemudian di sana itu juga yang nonton kan bukan hanya dari kalangan NU saja, mungkin dari apa ini saudara-saudara kita yang di Muhammadiyah, di yang lain-lain MTA mungkin atau yang lain sebagainya, semuanya marilah semuanya kita bisa melaksanakan pada bulan Ramadan ini dengan maksimal dan kita itu bisa mengambil hikmahnya semuanya. Karena apa? Karena semuanya itu doa kita itu dari 2 bulan yang lalu sebelum Ramadan kita kan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana. Yang kita mohon adalah barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Otomatis juga Ramadan kita yang hanya kita itu mahankan adalah barik lana fi Ramadan. Karena itu kita itu banyak-banyaklah memohon kita dapat barik lana fi Ramadan, ini adalah yang paling utama. Karena ini kita akan dapat berkahnya Ramadan. Karena berkah itu semuanya, apakah berkah itu adalah tambah baik, sehingga kita itu dengan bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang baik di Ramadan tanpa kita melihat dengan apa ini sebelah mata pada saudara-saudara kita yang belum bisa melaksanakan puasa dengan baik, ya itu hati pikiran kita itu yang kita puasakan juga, nggak cuma lahiriah kita ya, nggak cuma makan minum kemudian hubungan sama istri dan lain sebagainya, tetapi batin kita, pikiran kita itu juga kita latih ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih murni, lebih apa ini sayang juga. Lalu kita juga maghfirahnya kita kita contohi, kita sifatnya maghfirah Allah itu kita contohkan dengan kita memaafkan mereka. Maksudnya itu kita tidak menjustis mereka, kayak wong belum punya iman yang baik, jangan seperti itu. Justru hati, pikiran jernih kita itu setelah berkah dapat kita pegang, maka kita hanya adanya mendoakan dan mengasihi mereka. Semoga mereka nanti diberi kekuatan, diberi kesadaran untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Itulah yang kita harapkan pada Ramadan ini. Itu hikmah nanti akan insya Allah akan kita peroleh dan kita akan jadi pribadi yang lebih baik, karena semuanya itu tergantung pada segumpal darah. Karena semuanya itu hati kita itu yang paling baik, yang paling membawa lahir batin kita nantinya ya. Ketika hati kita, pikiran kita semuanya kita bisa mengendalikan, bisa berpuasa dengan hal-hal yang tidak diridhai Allah, maka kita akan menuju pada hal-hal yang diridhai oleh Allah. Maka nanti kita akan menuju Syawal dengan berbagai peningkatan kebaikan. Itulah hikmah yang bisa